Juga pada saat ini gurunya pun sudah banyak diangkat kepala sekolah dan pindah. Jadi gurunya sekarang hanya tinggal 5. Jadi saya itu mengajar kelas 6 dan kelas 2. Dan saya juga menjadi bendahara bos yang bisa di operator dan lain-lain. Pokoknya ya karena saya mengeluh tetangga ya itu realnya begitu. Saya ditinggal teman-teman yang luar biasa. Kemudian analisis masalahnya yaitu tidak ada perpustakaan. 7 dari 9 siswa itu mempunyai smartphone sendiri, yaitu dari dampak COVID kemarin. Akhirnya orang tua itu memberikan anaknya itu gawai. Nah, ternyata banyak anak itu kan di sana wifi-nya pada waktu itu sulit sekali, sinyal itu sulit sekali. Akhirnya, Bu, saya mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah, akhirnya kumpul di rumahnya yang punya wifi, di sana malah main game ternyata. Kebanyakan. Sampai sore didatangi ibunya, ayo cewer. Kemudian orang tua kebanyakan kerja mencari kayu atau juga pada waktu musim panen cengkeh itu pitil di sana. Itu anaknya nggak diurusi sama sekali, luar biasa. Kemudian lebih banyak bermain game daripada mencari tugas itu. Nah, dampaknya apa? Karena jarang membaca buku, buku bacaan juga kurang di sekolah saya. Kemudian dampaknya nanti wawasan anak ini tidak berkembang karena kurang kegiatan membaca. Oke, next. Solusi yang dipilih untuk menghadapi masalahnya, saya membahas sebuah program namanya Serang Perang Dewa, yaitu singkatan dari siswa penerang dari home reading dengan gawai. Maksudnya siswa penerang di sini adalah siswa itu mampu menerangkan apa yang mereka baca kepada temannya. Dia menjadi siswa penerang. Ini sejalan dengan slogan dari sekolah saya itu, yaitu shining with character. Shining itu adalah bersinar. Diharapkan anak-anak siswa penerang itu mampu bersinar dengan karakter yang baik, begitu. Kenapa judul ini saya ambil atau program ini saya gagas? Yang pertama itu karena anak lebih tertarik dengan smartphone, dengan gawainya. Jadi apa-apa dengan gawai itu pasti semangat, dikasih puisi, dikasih tugas apa, itu anak-anak semangat sekarang, zamannya memang gitu. Kemudian juga melibatkan orang tua dan mengatasi minimnya buku bacaan di sekolah. Oke, jadi agar biaya tidak membengkak untuk membeli buku, karena memang tingkat ekonomi dari murid-murid saya, wali murid saya itu cenderung rendah, jalannya hanya bisa membaca melalui digital. Itu langkah yang paling tepat menurut saya. Next. Nah, langkah-langkahnya apa? Yang pertama saya izin kepada kepala sekolah. Jadi saya membuat proposal tentang rencana program, kemudian disampaikan ke kepala sekolah, kemudian saya next membuat buku petunjuk program. Kita susun tentang tata cara pelaksanaannya bagaimana. Nah, sudah fix saya kembalikan ke kepala sekolah. Ini Pak sudah jadi. Nah, kemudian next saya sosialisasi pada guru tentang kegiatan Serang Perang Dewa ini. Jadi loh Bu, kegiatannya itu begini dan begini. Nanti tolong saya dibantu. Ini pilot projectnya di kelas 6. Next. Kemudian saya juga mengundang wali murid untuk sosialisasi pada orang tua dan pada siswa. Saya bedakan. Next. Nah, setelah sosialisasi, saya membuat soal pretest dan post test. Jadi sebelum melaksanakan Serang Perang Dewa ini atau home reading, saya itu menentukan tema home reading dulu. Kemudian membuat buku laporan home reading dengan judul Binaridi. Jadi laporan atau jurnal bacanya itu saya namakan Binaridi. Jadi buku informasi analisis literasi digital. Kemudian saya juga menyusun pretest dan post test menggunakan Google Form atau biasanya saya kembangkan ke kuisis juga. Next. Saya yang keenam menyampaikan tata cara pelaksanaan home reading.
Setelah di sosis saya jelaskan lagi gini loh, Duk. Yang pertama jenengan Anda atau sampean tak kasih tema dulu. Contohnya pahlawan. Tak kasih soal pretest, kerjakan. Nah, ternyata ada yang bagus, ada yang kurang. Mereka tidak kenal dengan pahlawannya ternyata. Nah, setelah itu saya beri tugas untuk membaca di rumah atau reading. Terserah. Diingat-ingat soalnya tadi tentang pahlawan siapa saja, lahirnya di mana dan lain-lain. Silahkan cari browsing, kemudian mereka mengisinya di buku Binaridi tadi. Nah, ditulis apa yang ini, tanggalnya berapa, alamat webnya apa, dan lain-lain. Setelah itu ditandatangani oleh wali murid. Next. Ya, ini memberikan pretest ya setelah tadi. Next. Nah ini, setelah pretest saya berikan tugas membimbing kepada siswa. Next. Nah, setelah anak-anak itu menuliskan, saya beri waktu seminggu. Anak-anak mengumpulkan buku Binaridi tadi, kemudian saya berikan soal post test ya, untuk mengukur apakah anak ini benar-benar membaca apa tidak. Next. Langkah terakhirnya yaitu inilah siswa penerang. Siswa menerangkan hasil kegiatan membaca kepada teman-temannya, bisa tatap muka langsung ataupun melalui pembuatan konten video. Ternyata membuat video itu susah kata anak-anak itu. Gampang lupa Pak. Terus caranya gimana? Wis kalau lupa, gampang lupa, tekniknya begini. Nanti baca begini aja dulu ya. Pokoknya buat konten kamu bisa menerangkan pada temanmu gitu. Jadi sambil baca anak itu ngomong. Yang penting anak itu belajar ngomong dan akhirnya nanti bisa tampil sendiri. Kemudian untuk hasil-hasil anak ya seperti TikTok dan lain-lain, saya tidak berani upload ke media sosial karena ada permasalahan privasi saya enggak. Dan inilah hasil dari pretest dan post-test. Next. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Teguh. Luar biasa sekali dengan serang-merang dewa. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu 3 penanya yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, mohon bantuan kepada panitia untuk Ibu yang berjilbab hitam. Monggo Ibu bisa diperkenalkan nama dan juga asal lembaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Khadijah. Saya asal dari Pamekasan. Saya sangat efisiensi tertarik sama Bapak. Bukan sama Bapak ya, tapi presentasinya maksudnya. Yang pertama, karena saya berasal dari Madura, agak bingung gawai itu apa sih sebenarnya. Gawai apa? Tapi dari ekspresinya kayaknya gadget ya, kayak HP. Nah, dari HP itu saya mau bertanya, apakah ada aplikasi atau tentang prioritas-prioritas yang keluar dari HP? Soalnya murid saya itu pinggiran kota, jadi semuanya kebanyakan main gadget semua Pak. Itu, dan di sekolah saya juga gak ada perpustakaannya, sama gak ada perpustakaan karena sekolah saya itu infak dari wali murid, bukan dari pemerintah. Jadinya agak sedikit ada permasalahan. Jadi perpustakaannya tidak ada. Dan saya pertanyakan yang pertama, dari gawai-gawai itu kita pakai apa Pak? Entah itu aplikasi, entah itu ada semacam Google Form atau apa untuk anak-anak bisa tertarik untuk membaca. Terus yang kedua, saya tertarik dengan post-testnya itu Pak. Post-testnya tuh kayak apa? Supaya kita tuh bisa sharing lah post-test yang membuat anak-anak tertarik untuk lebih berinteraksi. Sekian
Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak Teguh untuk menjawab. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan sebuah kota yang minim buku bacaan juga gitu. Oke. Yang pertama tadi tentang soal gadgetnya apa, gawainya apa. Ya tadi sudah saya jelaskan yaitu smartphone. Jadi anak-anak pelosok itu hasil dari pandemi COVID kemarin itu orang tuanya memberikan, bahkan harganya itu lebih bagus daripada